Halo guys, perkenalkan, nama gue Zevanya Eka. Gue seorang aktivis kemanusiaan di suatu organisasi di My Home Bekasi. Gue juga seorang motivator kepemudaan. Dan kerjaan utama gue adalah seorang operator pabrik di suatu perusahaan PT di Cikarang. Gue kelahiran tahun 1992, 24 Maret. Usia gue sekarang 30 tahun. Hobi gue adalah musik dan nge-gym, fitness. Terima kasih untuk sahabat Pena yang beri kesempatan gue untuk membawa seminar tentang sehat jasmani dan rohani. Ya, kebetulan sekali gue bergerak di bidang itu, terutama di jasmani gue sering aktif di tempat-tempat nge-gym, fitness, ya kan, kebugaran tubuh, dan juga menjadi motivator rohani untuk kepemudaan, ya, untuk beri semangat anak muda. Hari ini kita bicara tentang sehat jasmani dan rohani. Apa sih itu sehat jasmani dan rohani? Untuk sehat jasmani, baik untuk seluruh badan serta bagian-bagiannya, bebas dari sakit. Untuk sehat rohani, baik untuk kejiwaan dan mental, atau bebas dari stres dan pemikiran negatif. Oke, seberapa penting untuk sehat jasmani dan rohani? Secara umum, manfaat kebugaran jasmani adalah untuk meningkatkan dan mempertahankan kebugaran sekaligus menjaga kesehatan seseorang. Manfaat ini tentunya dapat mendukung setiap aktivitas yang dilakukan setiap harinya, sehingga tubuh tidak mudah lelah dan cedera. Anda akan mendapatkan manfaat kebugaran jasmani ketika terbiasa melakukan aktivitas fisik secara teratur dan jangka waktu yang cukup. Dan untuk kesehatan rohani, harus diakui, sekalipun kita adalah orang-orang yang beriman, tapi tak selamanya kita memiliki pemikiran yang rohani dan mengambil keputusan yang bijaksana. Acap kali kita melenceng dari jalannya Tuhan karena emosi, pemikiran yang pendek dan sempit, atau mengikuti perasaan kita yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Disadari atau tidak, kita bisa menjauh dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Lalu, apa kerugian buat kita? Sehat jasmani, bagian kita ada mudah sakit, mudah lelah, obesitas, kurang gizi, cenderung kurang bergairah hidup. Itu yang selalu dihadapi orang-orang yang jasmaninya kurang sehat. Dan untuk yang kurang sehat, untuk rohani, pemikiran kita sempit, gampang depresi, linglung, patah semangat, pemikiran negatif, gangguan mental. Itu yang paling terparah buat kita, untuk yang tidak bisa menjaga kesehatan rohani kita. Lalu, apakah cukup pilih salah satu saja antara kesehatan jasmani atau rohani? Untuk masalah ini, kita harus sepakat bahwa kesehatan jasmani dan rohani adalah satu garis lurus untuk menjalani kehidupan kita, untuk hidup lebih sehat. Tentunya, kebugaran apa yang cocok buat melatih jasmani kita? Banyak hal yang bisa kita perbuat, dari apa yang kita senangi atau apa yang ingin kita kembangkan dari potensi kita. Dan itu terserah teman-teman untuk bisa melatih itu semua. Kalau kalian ingin melatih fisik kalian yang lebih kuat dan membentuk badan kalian, ya tentunya seperti saya, itu seperti nge-gym dan fitness. Atau kalian ingin melatih adrenalin, juga banyak seperti karate, taekwondo, atau panjat tebing, banyak sekali. Bahkan lebih bagus lagi, apabila kalian melatih jasmani kalian menjadi atlet akan lebih luar biasa, kalian akan mendapatkan sesuatu profit yang lebih bagus dari melatih jasmani kalian. Kak, lalu kesehatan rohani kita bagaimana menjaganya? Kebutuhan kesehatan rohani itu pertama adalah menjaga hati. Kita harus siap menjaga hati kita ketika ada suatu masalah menerpa kita. Kita harus siap menjaga hati untuk rendah hati dan tidak mudah tergugah atau terlena oleh setiap masalah, dan tidak dalam bahasanya gampang baperan. Yang kedua, jaga amarah ya, karena udah
baperan, pasti amarah ikut-ikutan. Ini biasa dialami anak-anak muda yang sudah baperan, paling sekali gampang untuk emosinya naik dan menggebu-gebu, dan semua apa saja di depannya pasti dihantam. Nah, untuk kesehatan rohani, amarah ini sangat mengganggu sekali. Makanya untuk pentingkan menjaga amarah kita. Dan bagaimana untuk menjaga amarah kita? Yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan Tuhan. Ini ada hal yang paling penting dari semuanya, yaitu menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan kita beribadah, dengan kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Pasrahkan masalah kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi beban kita, pemikiran kita yang mengganggu kita, serahkan itu semua pada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan mampu menjawab setiap persoalan yang kita hadapi, dan kita bisa melewati kehidupan kita dengan damai. Yang keempat, menjalin hubungan komunitas yang sehat. Nah, ini penting nih buat kita semua. Untuk anak muda yang belum punya komunitas, ayo bergabunglah dari setiap komunitas yang ada di kota kita masing-masing. Ada banyak, terutama kayak kita nih, ada komunitas pena. Ayo kita belajar sesuatu hal yang terbaru dalam komunitas-komunitas yang ada di kota kita, karena ini bisa mengembangkan potensi-potensi kita, ya kan? Makin banyak kita punya hubungan komunitas, makin pengetahuan yang kita dapat lebih banyak lagi. Oke, yang kelima, lebih selektif dengan omongan dari luar, yaitu pertemanan atau saudara-saudara kita kadang-kadang memberi kritik dan saran itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita jalankan. Tidak harus menolak, tetap menerima, tapi jangan telan bulat-bulat, dan koreksi setiap pendapat-pendapat mereka. Kalau itu yang lebih baik, kerjakan. Kalau itu membuat kita terpuruk atau jatuh, lebih baik tinggalkan, dan jangan lakukan apapun dari setiap perkataan dari luar, karena kita bisa jatuh dari setiap perkataan-perkataan mereka. Dan yang keenam, jangan paksakan kehendak, sebab tak semua apa yang kita inginkan itu harus terwujud. Kadang keinginan kita tidak harus tercapai, sebab Tuhan ingin melihat apakah kita sanggup menerima semua itu. Dengan melatih mental kita untuk jatuh bangun dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya jangan segala sesuatu paksakan kehendak kita, karena Tuhan ingin melihat seberapa besar potensi kita untuk menerima sesuatu hal yang lebih baik untuk kita. Bahasa kiasannya adalah, yaitu akan indah pada waktunya. Pesan dari saya, hargai tubuhmu, hidup sehat, nikmati hidup ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti seminar ini. Semoga kita hidup sehat dalam jasmani dan rohani kita. Dan terima kasih juga teman-teman dari setiap komunitas sudah telah bergabung, dan terutama penyelenggara kita dari komunitas pena. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk saya bisa memberikan motivasi dalam jasmani dan kerohanian kita semua. Oke, semoga lebih berjaya untuk semua teman-teman dan kita lebih sukses lagi. Thank you. God bless.